senang sekali kita bisa bertemu lagi di Women's Talk ini. Dan tanpa terasa kita sudah mengakhiri bulan Januari. Hari ini adalah tanggal 1 Februari. Tapi saya percaya kita semua terus akan diberkati di hari-hari yang akan datang. Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Seperti yang lagu tadi dinaikkan ya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Dunia boleh bergoncang, tetapi Dia tetap Allah. Dan untuk pada waktu saya mau memasuki tahun 2023 ini, dengan segala keadaan yang terjadi di sekitar kita ya, dengan sendirinya saya mempunyai suatu kekhawatiran ya apa yang akan terjadi minta tahun 2023. Tetapi saya tidak mau dipenuhi dengan rasa ketakutan di dalam saya memasuki tahun 2023. Jadi biasanya sebelum akhir tahun saya selalu tanya Tuhan, tahun ini Engkau mau saya ini ngapain Tuhan? Apa yang harus saya fokuskan dan saya mau share hari ini apa yang Tuhan sampaikan kepada saya, apa yang Tuhan berikan buat saya. Semoga ini bisa juga menjadi kekuatan bagi ibu-ibu yang lain. Dan karena kalau kita ketakutan itu yang akan melemahkan iman kita. Dan kita tidak boleh lemah, kita harus terus kuat. Dan firman yang Tuhan berikan yaitu di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan karena Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, saya tahu ketakutan itu bukanlah dari Tuhan. Tapi ketakutan itu hanya dari pikiran kita sendiri, dari cara kita memandang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dan di tahun 2022 sebetulnya, Tuhan itu sudah menyiapkan saya dengan Dia memberikan pada saya suatu impresi untuk saya berendam di dalam kasih-Nya. Dan setelah saya terus berendam dalam kasih-Nya, semakin saya mengerti bahwa waktu saya berendam dalam kasih-Nya itu membangun iman saya. Membangun iman saya untuk lebih kuat. Karena iman saya itu adalah fondasi daripada kehidupan saya. Dan kalau saya tahu orang yang bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya sedemikian rupa, saya tidak perlu takut. Saya tidak perlu takut menghadapi apapun. Karena kasih-Nya itu yang akan melindungi saya, menyelamatkan saya, yang akan memberikan jalan-jalan dan jawaban-jawaban atas segala apa yang saya khawatirkan. Dan tahun lalu itu saya mendapatkan firman ini nggak ada di PowerPoint, tapi saya bacakan aja ya. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi itu yang kita mau, Tuhan tinggal di dalam kita. Kasih-Nya itu hanya bukan sekedar kita tahu oh Tuhan mengasihi, tapi Tuhan mau kasih-Nya itu tinggal di dalam kita. Kita meresapi, menghidupi kasih-Nya itu. Dan saya menyadari juga di tahun 2022 ini banyak sekali perkara-perkara yang Tuhan lakukan di dalam keluarga saya, khususnya di dalam bisnis keluarga saya ya. Banyak sekali hal-hal yang kita tahu, kita sadari itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi kita tahu ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Bahkan Tuhan itu kita rasakan menunjukkan hal-hal yang kita tidak tahu, Tuhan bukakan, Tuhan beri tunjuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan semuanya itu. Memang benar belum semuanya terselesaikan, tapi kita sungguh merasakan ini kasih Tuhan yang terus dicurahkan, yang terus Tuhan berikan kepada kita. Jadi di tahun 2022 itu Tuhan sungguh membawa saya dan keluarga saya itu untuk merasakan, taste and see His love, kasih-Nya itu. Dan waktu memasuki tahun 2023 itu Tuhan memberikan impresi pada saya. Depend on me. Depend on God. Dan di Amsal 3 ayat 5-6. Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan yang sangat menjadi highlight buat saya itu adalah janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya juga harus mengakui seringkali kita lebih mengandalkan pikiran kita sendiri ya. Kita coba menyelesaikan masalah-masalah kita itu dengan pikiran kita, sampai kadang-kadang kita stres memikirkan apa yang harus kita lakukan, ya toh. Tapi Tuhan itu sangat, waktu saya baca firman ini itu sangat berbicara kepada saya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan saya mulai merenungkan, dan ini ternyata jangan bersandar kepada pengertianmu itu adalah jangan mencondongkan pikiran kita, pemahaman kita itu kepada pengertian kita sendiri, kepada pikiran kita sendiri, yang kita tahu yang sangat limited, ya kan? Tetapi kita harus mengakui dan mengikuti secara aktif mengejar kehendak Tuhan untuk hidup kita dan melakukan hal-hal dengan cara kita, cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Itulah hidup mengandalkan, tidak mengandalkan pikiran kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Itulah, karena itu kalau kita bisa mengandalkan Tuhan, itu merupakan suatu keyakinan bahwa Tuhan itu selalu melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Bahkan ketika kita tidak dapat melihat bahwa itu baik, kita harus tetap percaya, tetap bersandar kepadanya. Yang contohnya yaitu Abraham ya. Abraham pada waktu itu waktu Tuhan meminta untuk mempersembahkan anaknya, anak satu-satunya, anak idaman, tetapi Abraham tetap melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Saya tetap menaik ke gunung itu bersama dengan anaknya dan sudah siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang di luar dari pemikiran kita. Dia sudah menyediakan domba untuk dipersembahkan, bukan Ishak untuk dipersembahkan. Dan inilah cara kita harus percaya dengan apapun yang Tuhan nyatakan, apapun yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita lakukan. Kita tidak boleh khawatir, kita tidak usah meragukan akan kasih-Nya. Dengan segala keadaan yang terjadi di sekitar kita, saya menyadari saya tidak bisa merubah keadaan. Saya tidak bisa merubah keadaan ekonomi lah, politik lah, segala sesuatunya. Tapi saya tahu saya bisa merubah diri saya sendiri bersama dengan Tuhan. Saya harus memposisikan diri saya bersandar pada Tuhan, dan saya tahu kalau saya bersandar dengan Tuhan, saya akan melalui tahun 2023 ini bukan hanya dengan damai sejahtera, tapi saya akan keluar sebagai pemenang. Dan saya menyadari kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita bergantung, kita depend pada Tuhan, kita akan terus mendapatkan joy, kita akan terus ada damai sejahtera, kita akan terus diberikan kekuatan. Kita akan terus dihiburkan dalam segala keadaan kita. Bukan saya bilang kalau kita bergantung kepada Tuhan terus semuanya akan beres, semuanya akan mulus. Enggak. Tapi di dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan itu, Tuhan juga mempunyai maksud untuk membawa kita dari satu glory kepada glory yang kemudian kan Tuhan itu membawa kita untuk naik kelas. Untuk kita tahu, mengenal Dia lebih lagi. Dan itulah yang saya terima dari Tuhan untuk tahun ini. Dan Tuhan mengingatkan saya bahwa di dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ibu-ibu, hidup kita ini bukan lagi milik kita. Kita hidup bukan kita sendiri, tapi kita mempunyai partner. Kita mempunyai Kristus yang hidup di dalam kita. Dan kalau Kristus ada hidup di dalam kita, kita bukan hidup lagi dengan kehendak kita.
tapi kita hidup di dalam kehendak Allah. Kita hanya hidup dalam iman kepada Dia. Kita hanya percaya apa yang Tuhan arahkan kita, apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dia yang lebih tahu apa yang harus kita lewati. Dia yang lebih tahu apa yang kita perlukan. Jadi kita mempunyai partner, Kristus di dalam kita. Kita ini tidak sendiri. Oleh karena itu kalau kita mempunyai partner, kita kan harus tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan partner kita. Begitu juga dengan hidup kita hari-hari ini. Kita harus sadari hidup kita ini bukan kita lagi. Bukan kita sendiri, tapi kita mempunyai Kristus di dalam kita. Dan kita juga karena Dia partner kita, hidup kita ini is not all about us. Bukan hanya persoalan kita dan apa yang kita mau. Bukan. Tapi hidup kita ini adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini all about God. Kita dipakai menjadi alat untuk mempermuliakan Dia. Apapun yang kita terjadi di dalam hidup kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan kita sendiri. Dan Tuhan itu mau kita ini taat melakukan apa yang Tuhan mau sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Di Yakobus 4 ayat 6 sampai 8 saya ambil yang dari TPT karena jelas sekali yang di TPT ini ya. Tetapi Dia terus mencurahkan lebih dan lebih banyak lagi kasih karunia ke atas kita. Karena dikatakan Allah menolakmu kalau kamu sombong, tetapi terus mencurahkan kasih karunia kalau kamu rendah hati. Karena itu, berserahlah kepada Allah, hadapilah iblis dengan berani dan lawanlah dia, maka dia akan berbalik dan melarikan diri darimu. Semakin dekatkanlah hatimu kepada Allah, maka dia bahkan akan lebih dekat lagi kepadamu. Dan waktu saya baca firman ini sungguh-sungguh menegur saya gitu. Saya tidak boleh lagi semau-mau sendiri. Karena itu berarti saya menolak Dia. Kalau saya menolak itu berarti saya sombong. Saya sok tahu mau ngandalin diri saya sendiri kalau saya tidak mau mengandalkan Tuhan. Dan hidup yang bergantung dan bersandar pada Tuhan itu adalah kerendahan hati. Dan kita sudah belajar banyak, saya percaya ya, dari firman-firman Tuhan, bahwa Tuhan itu mau kita itu selalu rendah hati. Tuhan tidak mau kita sombong. Dan dengan cara hidup kita bergantung kepada Dia, itu kita juga menunjukkan kerendahan hati kita. Bahwa kita perlu Tuhan, kita tidak mampu, kita sepenuhnya hanya butuh Engkau Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Tuhan itu senang Tuhan senang melihat kalau kita mempunyai kerendahan hati, dan itu menunjukkan juga sebagai rasa kasih kita dan ucapan syukur kita atas kasih-Nya. Dan ini ada beberapa ayat favorit saya yang menjadi penopang bagi saya untuk saya tidak usah khawatir akan siapa Tuhan itu. Saya tidak usah khawatir akan kasih-Nya. Saya tidak usah khawatir, tidak usah meragukan siapa Dia itu untuk saya. Di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini yang terus hari-hari ini Tuhan gemakan. Janganlah takut. Dan dikonfirmasikan lagi di Yesaya 43, 1-4. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel,
Juru Selamatmu. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Firman ini sungguh-sungguh sangat menguatkan saya. Dan saya terus merenungkan firman ini benar. Saya nggak usah takut. Walaupun begitu banyak masalah yang masih kita hadapin hari-hari ini, ya kan? Saya nggak perlu takut. Saya nggak perlu takut. Saya nggak perlu takut karena Tuhan sudah berkata. Dan setiap perkataan firman Tuhan yang keluar daripada mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia, tapi akan melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang terus saya tanamkan dalam benak saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya. Dan itu yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan. Dan saya tidak takut lagi. Dan saya tahu apapun yang akan terjadi, Tuhan itu setia. Jadi untuk tahun 2023 ini yang sebetulnya kedengarannya serem ya, dengan ini terjadi, itu terjadi, bukan hanya di sekitar kita, tapi boleh dibilang di seluruh dunia sedang terjadi pergolakan. Tapi saya tetap percaya walaupun dunia bergoncang, tetapi firman Tuhan dan Tuhan sendiri itu tetap dan tidak ada yang bisa menggoncangkan. Dia adalah batu karang yang teguh di mana kita harus berdiri kuat di atasnya. Saya tidak perlu takut lagi. Tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Mata kita harus terfokus kepada Dia. Hati kita harus terfokus kepadanya. Dan kita harus dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Bukan lagi kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Firman-firman yang tadi saya sharekan, yang saya juga terima dari Tuhan, itu bukanlah hal-hal yang baru juga. Tapi problemnya itu kita tidak pernah benar-benar menghidupi. Dan saya percaya dari tiap tahun itu Tuhan bawa kita naik kelas. Yang saya perhatikan di dalam firman Tuhan yang 2 Timotius 1 ayat 7 itu, Tuhan berikan, kan dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan di tahun-tahun yang lalu, mulai tahun 2019 itu, Tuhan membangkitkan kekuatan saya. Tuhan membangkitkan kekuatan saya melalui segala problema-problema yang saya hadapi. Khususnya pada waktu saya menghadapi 2019, cucu saya yang hampir lewat lah ya, tapi Tuhan selamatkan dia. Bukan karena kepandaian dokter, tapi saya tahu karena Tuhan mau mendidik saya dan keluarga saya untuk mempunyai kekuatan. Dan tahun lalu Tuhan mengajar saya untuk saya berendam, untuk saya berendam dalam kasih-Nya. Bukan sekedar tahu akan kasih-Nya, tapi saya berendam di dalam kasih-Nya. Dan tahun ini Tuhan mengajar saya untuk depend on Him. Itu depend on Him. Yang Tuhan ajarkan saya dari depend on Him ini, yang dari semua yang kita tahu kita harus bersandar kepada Dia. Tapi Tuhan perlu ketertiban daripada kita. Tertib, penguasaan diri, untuk kita lebih berfokus kepada Tuhan. Untuk kita lebih mendengarkan apa yang Dia mau. Bukan lagi apa yang saya mau. Bukan lagi apa untuk saya. Tapi apa yang Tuhan mau. Jadi saya tahun ini saya mau diajarkan. Dan saya mau belajar untuk berjalan. Bukan dengan kehendak saya. Tapi dengan kehendak Tuhan. Dengan cara saya harus berjalan. Bergandengan. Bergantung. Depend on Him 100%. Tidak lagi saya mengandalkan pikiran saya, tapi saya harus depend, mengandalkan Dia. Dengan cara saya membangun relationship saya dengan Dia lebih akrab lagi. Seperti yang dikatakan di Yohanes 15 tentang pokok anggur, kalau kita tidak menempel pada pokok anggur itu, kita tidak akan berbuah. Kalau kita tidak menempel di pokok anggur itu, kita tidak bisa melewati tahun 2023 itu. 2023 ini. Kita bisa melewati, tapi dengan apa? Dengan keadaan yang ketakutan? Tidak. Kita mau melewati tahun 2023 itu di dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena kita tahu Allah yang menyertai kita, Allah yang mengasihi kita, Allah Bapa kita, itu bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia adalah Allah yang setia. Ibu-ibu,
inilah yang harus kita lakukan. Fokuskan mata kita hanya kepada Dia, kepada apa yang Dia mau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mendengarkan selanjutnya dari Keisha. Makasih Tante Tati. Banyak banget yang Tante share yang aku catat yang kayak gold-nya gitu. Nanti aku relate ke yang Tante share juga. Tadi terutama waktu Tante ngomong kita tuh suka sok tahu gitu. Nah, itu ada satu ini baru bulan Februari tanggal 1 ya. Udah ada satu kejadian sok tahu yang yang lucu yang terjadi dalam hidup saya. Jadi minggu lalu teman-teman LC, jadi kan saya baru join LC gitu, baru join Life Center gitu kan. Lalu saya dikasih satu tugas gitu. Dan minggu lalu saya merasa, oh ini adalah minggu yang tepat untuk saya mengerjakan segala sesuatu karena teman-teman yang lain sedang lagi luar kota gitu kan, lagi ke Bali gitu. Lalu saya mulai tuh merancangkan, oke, hari ini aku mau bikin ini, udah mulai target gitu. Karena dulu waktu aku kerja di marketplace masih corporate job gitu ya, kayak gitu ngerjain ada targetnya, terus mesti bikin goal hari apa, goalnya apa biar tercapai semaksimal mungkin gitu kan. Nah itu kan SOP, standard operating procedure di pikiran saya gitu. Lucu, menarik banget. Jadi seminggu kemarin aku mencoba mengikuti schedule yang aku bikin sendiri gitu kan. End up pada akhirnya aku malah frustrasi gitu karena aku nggak ada yang ngalir gitu, kok nggak ada yang keluar nih gitu, malah kayak keran itu dibuka mandek gitu, kayak nggak ada yang air yang mengalir gitu. Terus setelah 1 hari 2 hari mandek kan ya mungkin wajar, kurang inspirasi gitu ya. Tapi kalau udah seminggu mandek kan ada yang something wrong gitu kan. Jadi aku tanya Tuhan lah gitu kan. Aduh Tuhan, kenapa seminggu stuck kayak gini gitu. Dan aku juga ngerasa kayak you have one job Kezia, masa lu stuck gitu dong. Ada rasa kayak condemning memandang diri sendiri tuh kayak menyalahkan diri sendiri gitu. Terus Tuhan cuma jawab, aku tuh santai banget kayak, ya karena memang aku nggak mau kamu kerja kayak gitu. Simpel banget Tuhan tuh ngomong kayak, aku nggak mau kamu kerja kayak gitu. Jadi di situ aku langsung ketawa dan aku mengerti gitu kayak, oh memang kita tuh manusia suka mengandalkan cara-cara lama kita gitu ya. Kayak kita merasa apa yang dulu di masa lalu itu, oh ini sukses nih dengan cara-cara ini maksimal nih kalau dengan cara-cara yang lama. Tuhan itu selalu mengerjakan sesuatu yang baru gitu. Season yang baru, tahun yang baru, musim yang baru, juga cara yang baru gitu. Ya aku percaya waktu kita jalan sama Tuhan, tadi aku suka banget satu yang Tante ngomong tentang memposisikan hati kita gitu. Dan karena di perjalanan aku sama Tuhan, aku selalu ngelihat posisi aku jalan sama Tuhan tuh kayak anak lagi menggenggam tangan bapaknya gitu. Kayak anak-anak bocil gitu, bocah gitu, megang tangan bapaknya gitu. Itu yang selalu ada di pikiran aku tentang jalan sama Tuhan. Jadi bergantungnya tuh pegangan tangannya gitu. Ya tapi namanya juga anak-anak ya. Kadang ngeliat, wih ada kupu-kupu, terus ada yang seru, terus kita kayak lari dan kita lepasin genggamannya terus seru sendiri gitu kan. Dan aku merasa ya itu kadang-kadang cara-cara lama kita di masa lalu, apa yang kayak dulu kan harusnya demikian, ada formula-formula yang kita pegang yang rasanya dulu berhasil gitu. Tapi Tuhan itu sebagai Bapa yang baik, meskipun kita yang lepasin genggaman itu, dia yang akan datengin kita loh. Dia tuh Bapa yang akan selalu datengin kita dimanapun kita berada. Wherever we are, apapun juga yang lagi kita rasain, mungkin kita lagi seru sendiri, dia akan jadi Bapa yang mengingatkan, sorry, itu tuh gak maksimal, itu bukan yang terbaik gitu. Terus aku waktu Tuhan ingetin itu, aku bener-bener ketawa, karena aku ngerasa, oh iya bener juga ya, aku balik lagi ke cara-cara lamaku gitu, waktu Tuhan mau ngerjain sesuatu yang baru. Terus Tuhan bilang gini ya, kalau misalnya dalam 7 hari, misalnya 1 minggu gitu ya, gimana kalau plan aku buat kamu tuh 5 hari ini kamu rest, kamu enjoy, kamu nikmati apa yang ada di sekeliling kamu, main sama anjing kamu, sama keluarga kamu, bla bla. Lalu di hari yang ke-6 dan ke-7 tiba-tiba aku bilang ke kamu, duduk nulis, dan mungkin apa yang kamu tuangkan itu akan lebih lebih banyak daripada yang kamu coba dengan cara kamu sendiri selama setahun. Kan cara-cara Tuhan tuh ajaib ya, melampaui pikiran manusia gitu kan.
buat kita udah maksimal buat Tuhan, ya buat aku sih kalau dengan cara dan timing aku itu akan lebih banyak yang kamu dapetin gitu. Di situ aku ya, oh iya betul-betul. Memang kita sebagai anaknya Bapak gitu ya. Sometimes kita lupa gitu kalau jalan sama Tuhan ya ada iramanya satu langkah, terus jalannya juga bareng. Kadang kita suka nyelonong gitu, apa sih, menerobos gitu kan. Mau jalan duluan, lari ke tempat lain. Tapi Bapak yang akan selalu mengingatkan kita gitu. Bahkan untuk depend on God pun Tuhan yang akan ingetin kita loh gitu. Nak, kamu lagi jalan sendiri loh gitu. Kamu lagi menyusahkan diri sendiri nih gitu. Aku ada sama kamu, inget nggak? Ya, nah itu yang aku mau share sih kayak Bapak yang baik itu akan selalu ada untuk ngingetin kita sekali lagi gitu. Kamu lagi pegangan di mana nih saat ini? Pegangannya sama aku atau sama yang lain-lain gitu kan. Itu satu hal yang aku mau share juga gitu, yang selama ini selalu memberkati aku gitu. Dan satu hal, Tuhan tuh akan selalu ingetin, oh nggak apa-apa kalau misalnya kamu lupa, aku akan selalu ingetin gitu. Itulah Roh Kudus di dalam kita yang akan jadi pengingat yang baik itu, yang kayak aku nggak akan kamu nggak perlu takut, aku akan ingetin terus gitu untuk bergantung dan bersandar. Itu yang tadi aku pas Tante share aku kayak jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah itu baru aku alami gitu. Sangat fresh di bulan pertama. Lalu apa ya yang aku mau share lagi adalah kalau di dunia itu bilang semakin kamu dewasa, kamu akan semakin independen gitu kan. Kamu akan ya kerja, menghasilkan sendiri, semoga suatu sendiri. Sementara kalau jalan sama Tuhan, makin dewasa kita di dalam Tuhan, kita tuh justru makin akan bergantung sama Dia gitu. Itulah opposite-nya perjalanan dia kalau dia culture dunia, cara kerja dunia sama cara kerjanya kerajaan surga ya. Kalau kerajaan surga itu makin kita itu dewasa, makin kita itu mengenal Bapak kita tuh gimana, apa yang menyenangkan hati Dia, kita tuh makin bergantung gitu, makin mau bergantung. Kenapa? Karena ya seperti yang aku alami, menyadari kalau satu, kita tuh nggak ada apa-apanya, kayak sangat terbatas gitu kecerdasan kita. Tapi Roh Kudus dalam kita punya kecerdasan yang luar biasa gitu. Punya resources, punya kayak ibarat sungai gitu tuh, kayak tadi aku aliran keran nggak mungkin mampet kalau jalan sama Tuhan gitu. Karena Dia yang inspirasinya gitu. Terus aku mau share satu hal lagi yang aku alami bulan Desember kemarin gitu ya. Jadi sedikit background, aku tuh pertengahan tahun lalu, kurang lebih bulan Juni atau gimana gitu. Ya sekitar Juni-Juli, Tuhan itu sempat ngomong ke aku gitu. Waktu itu posisinya aku lagi nggak ada di Indonesia, terus Tuhan bilang, Kezia kalau kamu pulang ke Indonesia, kamu akan pulang karena kamu akan honoring mama kamu akan nunjukin ke mama kamu honor tuh kayak apa gitu, untuk kayak mengasihi mama aku tanpa embel-embel karena mama udah bisa gini gitu. Jadi kayak Tuhan tuh bilang nanti kamu akan pulang buat mama kamu gitu. Terus aku kan kayak oke, aku pikirkan aja temenin kemana-mana, mungkin temenin shopping, temenin jalan gitu ya. Itu bulan Juni. Lalu kan bulan berlalu, Desember itu menjelang Natal. Nah Tuhan mulai tuh membukakan di dalam hati aku, ternyata banyak di dalam hati aku tuh ternyata tuh ada hal-hal yang kayak aku tuh juga nggak menyadari gitu ya. Kalau aku kadang suka ngerasa si mama nih kalau ngomong gini kayaknya aku lebih tahu deh. Jadi kayak itu tuh kan rasa dishonor gitu, yang ngerasa kayak aku lebih tahu, lebih pintar dan lebih ngerti dari mamaku gitu. Dan itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang kelihatan gitu ya, nggak keluar di attitude gitu. Tapi aku tahu posisi hati aku tuh nggak bener nih gitu kan. Dan aku baru nyadar pun setelah Tuhan bukain. Gitu. Oh pantas Tuhan bilang kamu akan pulang untuk honor mama kamu gitu. Lalu apa yang terjadi? Aku sampai satu titik di mana aku tuh bilang kayak numpuk gitu kan di hati, numpuk terus kayak coba untuk mengasihi lagi gitu kan, kayak ya udah mengasihi lagi gitu kan. Tapi di satu titik di mana aku bilang sama dedekku gitu kan, kita kan berdua di rumah ya, aku sama dedekku, ada mamaku, saya bilang sama dedekku, wah aku nggak bisa sih, kalau kayak I cannot gitu, aku bilang gitu, kayak aku ngerasa itu titik kayak aku ngerasa nggak mungkin bisa mengasihi dan kayak honor mamaku gitu. Terus dedekku bilang ya jangan give up, bilang lama Tuhan butuh pertolongan gitu kan.
Di situ aku tuh kayak, oh bener ya, selama ini mungkin aku tuh menggunakan kayak kekuatan aku untuk mencoba kayak, no, kamu kan tahu harus mengasihi, jadi kamu kasihilah gitu. Tapi ternyata memang waktu Tuhan itu kasih komen, sebenarnya Tuhan tuh udah kasih kekuatan gitu. Kan Tuhan pengen aku mengasihi, Tuhan tuh sebenarnya udah kasih kita grace, kasih aku grace untuk bisa melakukan itu, tapi nggak bisa dengan kekuatan aku gitu. Jadi waktu Natal, aku sama kita satu keluarga dan juga ada teman-teman cell group, kita tuh pergi ke Bandung gitu kan, ceritanya retret gitu, retret sambil Natalan lah, mini retreat gitu kan. Terus ada satu sesi kita worship, lagi sesi worship gitu malam Natal, terus ada saling doa ini, wah itu malam itu bener-bener kerasa Tuhan tuh lagi ada di tengah-tengah kita, as a king gitu, like as a king of glory, jadi kayak kerasa banget kayak wah ini nih something's gonna happen gitu, kayak Tuhan lagi mau bikin sesuatu di ruangan ini gitu. Dan kita saling doain gitu kan satu sama lain, dan ada satu momen aku nyamperin mamaku gitu. Terus aku peluk dia. Terus malah mamaku yang doain aku. Dia bilang, Tuhan ini Kezia anakku yang berani untuk say yes ke Tuhan gitu. Wah, itu aku banjir, jujur aku banjir banget sih. Itu aku ngerasa sesuatu berubah di hati aku, dan kayak for the first time aku bisa lihat mamaku tuh bukan dari kacamata luka-luka aku gitu, tapi dari kacamata Tuhan tuh ngelihat mamaku gitu. Dan agak panjang tapi singkat cerita, di momen itu aku abis momen itu berakhir, aku tuh ngerasa relationship aku sama mamaku tuh kayak next level gitu loh. Tadi kan Tante bilang Tuhan itu mau kita dari season ke season tuh level up gitu di segala aspek, termasuk dalam relationship kita dengan Tuhan dan orang-orang sekitar kita gitu. Pertama ya pasti family lah yang terdekat gitu. Dan aku lihatnya ya memang kita nggak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri gitu, karena kasih kita terbatas gitu. Tapi kalau waktu kita ngerasain betapa Tuhan mengasihi kita duluan, itu tuh ngalir gitu. Dan it's very okay untuk bilang, Tuhan aku nggak bisa sih. Kayak aku nggak bisa sih dengan kekuatan aku ini. Nah, dan di situ justru sebagai Bapak yang menggenggam tangan itu, dia akan empower kita gitu dengan kasihnya dia. Jadi aku satu hal aku merasa di tempat ini aku ngerasa ada ladies di sini yang mungkin struggle dengan kayak, kayaknya tahun lalu di keluarga atau di relationship rasanya tegang gitu, atau banyak ketegangan, atau banyak yang kayak miscommunication, dan mungkin ngerasa kayak I think selamanya akan kayak gini deh, karena dari dulu bertahun-tahun kayak gini gitu, nggak berubah gitu. Aku percaya Tuhan tahun ini lagi level up juga relationship di dalam keluarga dan orang-orang sekitar gitu. Apa yang buat manusia itu nggak mungkin, buat Tuhan tuh sangat mudah dan mungkin banget gitu. Ya, yang tadi yang aku juga alamin ya, kita tinggal datang ke Bapa kita dan bilang, aku nggak bisa dengan kekuatan aku, tapi aku percaya Tuhan bisa. Justru at the end of our strength gitu, waktu di akhir kekuatan kita ngerasain, oh kita bisa bergantung sama kekuatannya Tuhan ya gitu. Yang tadi di Yakobus 4 yang tadi Tante tulis ya, Yakobus 4 itu ayat 6-8 kan ditulis Allah mencurahkan kasih karunia kalau kamu rendah hati gitu. Jadi benar-benar aku merasa kayak depending on God itu ya, bagian kita adalah bagaimana kita posturing hati kita, bagaimana memposisikan hati kita ya sebagai anak yang memang God, I need you gitu. Aku nggak bisa nih kalau sendiri mengasihi keluarga untuk happy, joyful all the time, bawa atmosfer surga all the time, itu kan sebenarnya terjadi karena ya ada transfer itu loh, ketidakmampuan kita digantikan dengan kekuatannya Tuhan, kemampuannya Tuhan. Itu aja sih sharing aku hari ini, dan aku percaya Tuhan saat ini lagi ingetin juga kita semua orang-orang yang mungkin kayak ada ketegangan di sini, dan aku percaya siapapun yang Tuhan lagi ingetin itu tuh berarti Tuhan lagi mau memulihkan gitu. Tuhan lagi mau level up dengan caranya Tuhan. So ya, depend on God dengan semua yang tidak mungkin, kalian akan melihat, wow, Tuhan lebih besar daripada pikiran kita.